Hai semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengantar osteologi. Perkenalkan, nama saya Leoni Manalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian osteologi, anatomi tulang, struktur tulang, dan nama-nama tulang dan jumlahnya. Yang pertama adalah pengertian osteologi. Osteologi merupakan seluruh tulang yang terdapat di dalam tubuh manusia dengan persendiannya. Fungsi sistem rangka adalah sebagai berikut. 1. Untuk memberikan kekuatan dan memberi bentuk pada tubuh, untuk melindungi organ-organ vital dan lunak, untuk perlekatan otot, dan untuk cadangan kalsium. Yang kedua adalah bentuk-bentuk tipe tulang. Bentuk-bentuk tipe tulang ada 4 macam, yaitu 1. Tulang panjang, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, dan yang keempat adalah tulang yang bentuknya tidak teratur. Tanda-tanda pada tulang. A. Cekungan dan lubang. Cekungan dan lubang pada tulang terdiri atas 1. Fosa. Fosa yaitu cekungan atau lekukan. Yang kedua adalah sinus. Sinus merupakan rongga atau ruangan seperti bunga karang. Ketiga adalah foramen. Foramen merupakan lubang, misalnya foramen magnum pada tulang kepala belakang. Yang keempat adalah meatus. Meatus merupakan lubang yang berbentuk pembuluh, misalnya meatus acousticus externus dan liang telinga luar. B. Tonjolan atau procesus. Tonjolan atau procesus pada tulang dibedakan berdasarkan atas kekasannya masing-masing. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tonjolan atau procesus yang cocok masuk pada suatu persendian meliputi 1. Kondilus, yang kedua kepala. B. Tonjolan atau procesus tempat perlekatan otot meliputi 1. Trochanter, yang kedua tres, yang ketiga procesus, keempat tuberosity, yang kelima tuberculi. Struktur tulang. Pada struktur tulang panjang, tiap-tiap tulang panjang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. 1. Diapisis, 2. Epifisis. Dan yang ketiga tulang rawan sendi atau cartilago articularis, yang keempat periosteum, yang kelima rongga sumsum, yang keenam endosteum. Pada struktur tulang pendek terdiri atas inti, tulang cancellous yang dibungkus oleh satu lapisan tulang compacta yang tipis. Pada struktur tulang pipih, satu lapisan tulang cancellous yang terletak di antara dua lempeng tulang compacta, misalnya tulang cancellous. Pada struktur tulang yang bentuknya tidak teratur mempunyai struktur serupa dengan tulang pendek. Perkenalkan, nama saya Simulyadi Siregar. Di sini saya akan membahas tentang kerangka sumbu yang terdiri dari A. Tengkorak. Tengkorak dibentuk oleh 28 tulang yang bentuknya teratur. 11 tulang berpasangan, sedangkan 6 buah lagi tidak berpasangan. A. Kranium. Kranium terbagi atas 5. Yang pertama yaitu os frontal atau tulang dahi. Yang kedua yaitu os parietal atau tulang ubun-ubun. Yang ketiga yaitu os occipitale atau tulang kepala belakang. Yang keempat yaitu os phenoid atau tulang baji. Yang kelima yaitu os esmoidale atau tulang tapis. Bagian yang kedua yaitu tulang wajah. Pada umumnya dikatakan bahwa terdiri dari 14 tulang, tapi dalam kenyataannya lebih banyak. Sebab beberapa tulang kranium, terutama os frontal dan os etamoidale juga ikut membentuk wajah. Berbeda dengan maksila yang terdiri dari sepasang tulang, maka rahang bawah terdiri dari sebuah tulang os mandibulare atau mandibula. Yang ketiga yaitu struktur pada tengkorak. Pada tengkorak terdapat struktur-struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu sutura. Sutura adalah perhubungan tulang yang tidak dapat bergerak antara tulang-tulang tengkorak. Yang kedua yaitu fontanel. Fontanel adalah tempat-tempat yang lunak pada tulang tengkorak karena pada waktu lahir proses ossifikasinya tidak sempurna. Yang ketiga yaitu sinus. Sinus ada 2 macam, yaitu yang pertama rongga udara dan yang kedua yaitu rongga darah. Yang keempat yaitu orbita atau lekuk mata. Bagian ini dibentuk oleh bagian-bagian tulang sebagai berikut.
Yang pertama, OS frontal sebagai atap orbita. Yang kedua yaitu OS etomoidale sebagai dinding medial. Yang ketiga yaitu OS sphenoid sebagai dinding ratelar. Yang keempat yaitu OS lacrimale sebagai dinding medial. Yang kelima yaitu OS maxillare sebagai bagian dasar. Yang keenam OS zygomaticus sebagai dinding lateral. Yang ketujuh yaitu OS palatinum sebagai bagian dasar. Bagian yang kelima yaitu septum nasi. Septum nasi dibentuk oleh 3 tulang sebagai berikut. A. Lamina perpendiculus atau bagian atas septum. Yang kedua yaitu tulang pomer. Yang ketiga yaitu tulang rawan. Pembahasan yang keenam yaitu formian bones. Bagian ini merupakan pulau-pulau kecil dan terdapat di dalam sebuah sutura. Yang ketujuh yaitu tulang lidah. Bagian ini merupakan tulang tunggal di dalam leher dan juga merupakan bagian kerangka sumbu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farabi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang columna vertebralis. Bagian ini merupakan sumbu longitudinal kerangka, sifatnya fleksibel karena disusun oleh 26 tulang khas pada orang dewasa yang disebut vertebrae. Tulang-tulang itu berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan gerakan ke muka, ke belakang, dan ke samping. Semua vertebrae kecuali os sacrum dan os coccyges mempunyai foramen vertebralis. Dari corpus vertebrae cervicalis yang kedua terdapat tonjolan ke atas yang berfungsi sebagai sumbu untuk memutar kepala dengan perantaran tulang vertebrae cervicalis yang pertama. Untuk menambah daya junjung dan untuk mempertahankan posisi badan agar tetap tegak, maka kolumna vertebralis ini melengkung. Pada waktu lahir, dari leher sampai ke tulang tungging terdapat kecembungan yang kontinu. Tapi sejak anak tersebut belajar duduk dan berdiri, maka timbullah kecekungan leher depan atau lordosis pada daerah leher dan pinggang, lordosis cervicalis dan lordosis lumbalis. Yang berikutnya, sternum. Bagian medial dinding dada depan diperkuat oleh sternum, yaitu sebuah yang serupa keris, seperti keris. Tulang itu terdiri dari 3 bagian berikut. Yang pertama, manubrium atau tangkai. Yang kedua, badan glandiolus. Yang ketiga, processus siphoideus atau nama latinnya cartilago enensiformis yang berbentuk seperti tajuk pedang. Berikutnya, bagian tulang bernama toraks. Kedua belas pasang kosta atau iga, kolumna vertebralis dan sternum membentuk sangkar tulang yang disebut toraks. Masing-masing iga bersendi dengan corpus dan processus transversus vertebrae thoracales yang bersesuaian. Perkenalkan, nama saya Sautu Mare. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka anggota gerak. Kerangka anggota gerak mempunyai beberapa, yaitu 1. Anggota gerak atas atau ekstremitas atas. Anggota gerak atas terdiri dari tulang-tulang yang membentuk gelang bahu, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Gelang bahu dibentuk oleh clavicula atau tulang selangka dan scapula atau tulang belikat. Pada scapula terdapat yang pertama batas-batas superior vertebral dan aksilar. Yang kedua spina, yaitu tepi yang tajam yang jalannya diagonal pada sisi posterior bidangnya. Yang ketiga acromion, sama dengan tonjolan atau ujung belikat. Yang keempat processus atau crachedeus, taju paru gagak. Dan yang kelima tonggagleneus, mangkok sendi untuk humerus. Yang kedua humerus atau tulang lengan atas
Seperti tulang lengan yang lain, tulang ini pun terdiri dari bagian utama atau diafisis dan dua ujung atau episis. Episis atas mempunyai beberapa struktur pengenal, misalnya caput umeri, leher anatomik, tuberculum besar dan kecil, lekuk intraberkular, dan leher surgikal. Pada diafisis terdapat deltoid, tubersity, dan lekuk radial. 3. Tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah terdiri dari tulang asta yang lurus dengan kelingking dan radius, atau tulang pengumpil yang lurus dengan ibu jari. Pada ujung proximal ulna, procesus oleh korna menonjol ke posterior, sedangkan procesus kronoidnya ke arah anterior. Radius mempunyai 3 tonjolan, yaitu 2 buah berada pada ujung proksimal, yaitu kepala dan radial tubersity. Yang sebuah ada pada ujung distalnya, yaitu procesus citolodeus. Yang kedua, anggota gerak bawah atau ekstremitas bawah. Anggota gerak bawah terdiri atas oscasias, femur, tibiae, fibula, tulang pergelangan kaki atau tarsus, metatarsus, dan flanges. Perkenalkan, nama saya David Pangaribuan. Femur tulang paha. Femur tulang paha merupakan tulang yang panjang dan paling berat dalam tubuh manusia. Patella atau juga disebut dengan kneecap. Tulang sesamoid yang terbesar di dalam tubuh manusia adalah patella recep femoris. Patella ini melindungi sendi lutut atau articulator genu yang ada di bawahnya. Jika sendi lutut ini direntangkan, bentuk patella ini dapat dibedakan dari kulit yang menutupinya. Tapi, jika lutut ditekuk, patella ini tenggelam ke dalam intracondylar nodes tulang paha dan tidak dapat diketahui tempatnya. Tulang fibula bersendi dengan condylus lateral tibia. Yang selanjutnya bersendi dengan femur dan merupakan persendian yang paling mantap dalam tubuh. Lekung longitudinalnya mempunyai bagian dalam dan bagian luar yang dibentuk oleh penempatan tulang-tulang tarsus atau tapak kaki. Biasanya, tulang-tulang tarsus dan metatarsus itu dipegang erat-erat oleh lengkemen yang kuat dan otot-otot kaki, sehingga tetap berada dalam posisi melengkung, tetapi sering pengarahan tersebut kendor sehingga lengkung tapak kaki itu menjadi rata dan timbullah keadaan phalanx arch atau flat. Baiklah teman-teman, kita harus mengingat bahwa trus dan metatarsus itu menggunakan peranan penting sebagai struktur penguat, sedangkan phalanx kurang pengertiannya. Sebaliknya pada tangan fungsi manipulasi atau menggunakan tangan lebih penting, sehingga kedudukan phalanx di sini sejauh lebih penting daripada karpus dan metakarpus. Kerangka manusia terdiri dari atas 2 bagian utama, yaitu kerangka sumbu atau axial skeleton, yang kedua kerangka anggota gerak atau appendicular skeleton.